Ahlan wa sahlan wa marhaban di channel Top Tips. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Top Tip yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada edisi kali ini kita akan belajar kepada ibunda kita, yaitu Ibunda Khadijah, tentang bagaimana menata cinta yang suci, yang mulia. Jadi kalau ada istilah tentang pertalian cinta suci yang mulia, maka bagi kita, ibunda kita Khadijah memiliki teladan yang sangat luar biasa. Hubungan cinta beliau kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu bermula sejak beliau mendengar tentang kepribadian mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang jujur, sosok yang mulia, sosok al-amin yang dapat dipercaya. Sifat-sifat mulia yang terpatri dalam diri Nabi Muhammad yang telah tersiar, tersebar, dan diakui oleh orang-orang Quraisy pada saat itu juga didengar oleh ibunda Khadijah. Beliau yang notabene sebagai pedagang sukses menangkap peluang untuk mengembangkan usahanya lebih besar lagi dengan merekrut atau mengajak kerjasama seorang yang sangat profesional, tidak lain itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka ditawarilah untuk bermitra dalam perniagaan. Gayung bersambut, Nabi Muhammad SAW pun mengiyakan, menyetujui tentang niat dari Khadijah untuk mengajaknya berpartner dalam berbisnis. Selain mengajak berpartner, membangun kemitraan kerjasama, Khadijah juga menawarkan satu tawaran yang sebelumnya belum pernah diberikan kepada orang-orang lain yang pernah bermitra kepadanya. Apa itu? Yaitu bagi hasil yang lebih tinggi. Jadi Khadijah siap memberikan bagian yang jauh lebih tinggi daripada partner-partner ada mitra-mitranya yang lain. Itulah di antara komitmen yang hendak diberikan Khadijah kepada Muhammad SAW. Maka berangkatlah Nabi Muhammad untuk menjalankan misi perdagangannya ke Syam. Bersamanya salah satu dari pembantu Khadijah namanya Maisarah. Nah, kepada Maisarah ini Khadijah bertitip pesan untuk mengamati bagaimana perilaku dari Muhammad SAW. Maka dijalankanlah perintah itu dengan baik. Ternyata dalam ke Makkah, Maisarah memberikan kabar tentang bagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW sepanjang perjalanan pun dalam proses menjalankan proses perniagaan. Tidak pernah Maisarah menyaksikan orang sejujur Nabi Muhammad. Betapa beliau sangat jujur, betapa beliau amanah dalam menjalankan perniagaan. Bukan hanya keuntungan pribadi yang hendak diraih, tapi juga kemaslahatan para pembeli yang dipikirkan. Berapa harga beliau akan ungkap dan berapa keuntungan yang diambil dari satu barang beliau sebutkan. Dan buah dari proses kejujuran ini ternyata keuntungan sangat melimpah yang diraih oleh Nabi Muhammad dalam perniagaan itu. Dan Khadijah sendiri mengakui bahwa tidak pernah mendapatkan keuntungan jauh lebih besar daripada perniagaan bersama Muhammad SAW. Tapi yang lebih menarik dari Khadijah bukanlah semata keuntungan yang melimpah itu saja. Lebih dari itu, ketika Khadijah mencoba menyelidiki tentang kepribadian Muhammad setelah diulas, diterangkan oleh Maisarah, maka ada ketertarikan Khadijah ini untuk menikah dengan beliau, untuk menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Catatannya, keinginan Khadijah ini menikah bukan lantaran Nabi Muhammad pintar berbisnis, bukan karena keuntungan melimpah ruah setelah berbisnis dengan beliau. Bukan itu, tapi lebih kepada kepribadian yang dipertontonkan, yang ditampilkan, yang ditangkap oleh Maisarah. Itulah yang menjadi basis ketertarikan Khadijah untuk menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal sebelumnya banyak sekali para bangsawan yang hendak menyunting dari Khadijah ini, karena Khadijah ini merupakan wanita yang sangat cantik pada saat itu, yang sangat kaya dan sangat mulia kedudukannya di
bangsa Quraisy, bangsa Arab pada waktu itu, sehingga berduyun-duyun orang mencoba menikahi beliau, tapi beliau enggan untuk menerima. Namun ketika setelah mendapatkan penjelasan tentang bagaimana kepribadian Nabi, malah beliaulah yang berupaya berkenan untuk menikah dengannya. Maka diutuslah salah seorang kerabatnya guna menjadi penyambung keinginan beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, setelah yang menjadi narahubung tentang beliau kepada Nabi Muhammad tersambung, kemudian ternyata Nabi Muhammad SAW menyepakati dan kemudian berdiskusi dengan keluarga, kemudian keluarganya juga menyetujui, maka terjadilah selanjutnya proses pelamaran dan kemudian menikahlah dua hamba Allah yang mulia ini, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Ibunda Khadijah. Sejak proses pernikahan itulah bagaimana Khadijah membuktikan ketulusan kecintaannya kepada Nabi Muhammad pun ketika risalah telah datang kepada sang suami. Dukungan beliau terhadap Islam luar biasa, hatta seluruh hartanya habis guna perjuangan Islam. Bahkan pernah suatu hari didapati salah seorang putri beliau menangis begitu kencang, sampai Nabi Muhammad SAW berkata, "Kenapa bayi ini nangis begitu dahsyat, tidak seperti biasanya?" Khadijah mengatakan, tidak apa-apa wahai suamiku, wahai Rasul, tidak apa-apa. Tapi Nabi Muhammad menangkap bahwa tangis dari bayi ini bukan tangisan biasa. Maka setelah didesak, Khadijah mengatakan itu karena air ASI-nya beliau sudah tidak keluar, kan tidak ada sesuatu yang dikonsumsi lagi. Padahal mulanya adalah beliau orang yang kaya raya. Mendapati hal ini, maka Nabi Muhammad berkata, "Wahai Khadijah, menyesalkah engkau menikah denganku?" Maka mendapat pertanyaan demikian, Khadijah berilustrasi, sekiranya engkau hendak menyeberangi satu tempat yang mana itu membutuhkan jembatan dan tidak kau dapati apapun untuk kau jadikan jembatan, maka galilah tulangku di dalam kubur. Bila itu bisa engkau jadikan jembatan, maka sungguh aku rela untuk menjadi jembatan itu. Subhanallah, ini adalah bukti kesucian cinta dari Khadijah, dan mari kita teladani kesucian cinta ini untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.